Mimpi timnas Indonesia ke Piala Dunia kembali terbuka lebar setelah PSSI meresmikan 3 pemain keturunan anyar. Dean Tiga James, pemain JP keturunan. Lupesi, sampai Emil Audero Dan Mulyadi James, bakal melengkapi kepingan skuad Garuda Nusantara menjadi semakin mewah. Joel Ini juga Pelupasi menjadi ya. ajang pembuktian Patrick Kluivert yang kemampuannya diragukan para pelatih di grup C. Assalamualaikum dan salam persaudaraan. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio guys. Oke, apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, sentiasa dimurahkan rezeki dan juga diberikan kesehatan yang baik ya. Terutamanya kepada kalian yang kini mungkin ada yang kurang sehat, ada yang masih lagi bergelut dengan kesehatan. Jadi semoga semuanya dipermudahkan oleh Allah SWT dan diberikan kesehatan kesembuhannya. Oke, InsyaAllah pada hari ini saya coba untuk mereaksi sekali lagi terkait dengan kedatangan 3 amunisi baru untuk timnas Indonesia, yaitu Emil Audero, Dian James dan juga Joy Pelupasi. Ini antara yang berpengalaman. Joy Pelupasi dan Dian James ini bermain di midfielder. Selalunya yang dicari ini di bahagian striker ya. Tetapi oleh kerana masih tercari-cari striker yang paling sesuai, dan sekarang ini pun ada Oli Romini, dan mungkin diperkuatkan di bahagian jentera midfielder itu. Jadi kesesuaian dan main yang berpengalaman yaitu Dian James dan Joy Pelupasi ini. Jairo Redewal ini agak sulit sedikit karena banyak lagi dokumentasi yang perlu diuruskan segera. Oke, resminya Emil buat Indonesia percepat striker gelandang gacor demi sikat Australia Bahrain. Jadi apa di sebalik video ini? Yuk kita simak guys. Skuad semakin mewah dengan resminya 3 keturunan. Pemecatan Sintayong membawa timnas Indonesia dalam tren buruk. Fans timnas Indonesia menjadi kurang semangat dengan skuad Garuda yang dinilai kurang melakukan persiapan. Padahal pasukan tanah air harus menghadapi laga hidup mati kontra Australia dan Bahrain. Namun Patrick Kluivert justru santai karena baru menaturalisasi oleh Romani. Akan tetapi kejutan pun akhirnya diperlihatkan oleh PSSI dengan kabar baik. Nama besar seperti Emil Audero Mulyadi, Dean James, dan Joe Pelupesi telah resmi memperkenalkan. Kabar ini bahkan langsung keluar dari mulut Erick Thohir selaku ketua PSSI. Alhamdulillah, proses untuk memperkuat tim kita untuk pertandingan pada saat melawan Australia itu seperti jalannya agak terang. Ada nama Emil Audero, Joe Pelupesi, dan yang terakhir Dean James, ucap Erick Thohir. Kedatangan ketiga pemain ini semakin membuat skuad Garuda terlihat mewah. Belum lagi level pemain yang dinaturalisasi oleh timnas Indonesia semakin terlihat berkualitas. Sebut saja Emil Audero Mulyadi yang memiliki memang pengalaman lah. Bahkan kiper berusia 29 tahun ini menjadi salah satu pemain dengan nilai pasar terbesar yakni 86 miliar rupiah. Hal ini justru berbanding terbalik dengan Malaysia yang sampai saat ini baru menyelesaikan dokumen Ferdi Druif. Bahkan Vietnam justru hanya mampu menaturalisasi pemain yang bermain di liga mereka. Penjaga gawang yang semakin penuh sesak. Hadirnya Emil Audero membuat sektor penjaga gawang timnas Indonesia penuh sesak. Saat ini skuad Garuda punya 3 kiper dan kualitas merata baik utama maupun pelapis. Mulai dari Martin Pas, Nadeo Argawinata, sampai dengan Hernando Ari. Ketiga penggawa kiper timnas Indonesia ini adalah pilihan utama di klubnya masing-masing. Gak terkecuali Emil yang saat menjadi andalan Palermo. Walaupun baru bermain di 2 laga, kiper kelahiran Mataram ini mencatatkan 100% menit bermain di klub Italia tersebut. Dilansir dari Fotmob, kiper kelahiran Mataram ini memiliki persentase penyelamatan mencapai 95%. Akurasi bola lambungnya juga sangat impresif, yakni mencapai 98%. Gak heran Patrick Kluivert diprediksi bakal memainkan Emil di laga debut kontra Australia. Sang pelatih pernah berkata akan mengandalkan pemain yang mendapat jam terbang tinggi di klub. Pemain dapat mengatakan dia fit, tetapi apa artinya fit jika tidak mendapatkan waktu bermain di tim? Anda tidak dalam kondisi fit untuk bertanding, ujar sang arsitek timnas. Meskipun sudah punya Emil, nama Martin Pas juga nggak bisa dilupakan begitu saja.
Kiper FC Dallas ini mampu mencuri hati Kluivert dengan kemampuan apiknya di level klub. Bahkan pas dipercaya sebagai kapten di pertandingan persahabatan melawan Houston kapten ya. Dynamos. Gak heran performa impresifnya membuat klub Amerika Serikat tertarik merekrut pemain Indonesia. Mantap. Oke guys, sebelum kita terus, sebenarnya pemain diaspora Indonesia ini yang bermain di luar negeri ini, ramai sudah yang jadi kapten. Oke, contoh Bang J juga jadi kapten di klubnya. Sekarang ini Martin Paes pula jadi kapten juga di klubnya. Dan kedatangan Emil Audero ini sebenarnya tidak pun mengganggu kehebatan Martin Paes ini. Malah saya percaya Martin Paes masih diberikan penjaga gawang nomor 1 untuk Indonesia, menjadi starting 11 nanti. Dan Emil Audero ini hanya sebagai cadangan. Dan yang kerisauan saya ialah apabila pemain-pemain ini belum lagi ada pemusatan latihan kesemuanya. Belum bisa berkumpul ya, ketemu dan berlatih bersama dengan pelatih baru yaitu Patrick Kluivert. Tetapi apapun guys, pemain-pemain profesional kayak mereka ini, Bang J, Tom Haye, Justin Hubner, Ivar Jenner, Orat Mangun ini, nah sebenarnya mereka tahu apa yang dilakukan, perlu dilakukan, karena menjelang laga lawan Australia itu mereka diprediksi, disasarkan untuk menang ya, ditargetkan untuk menang ataupun dapat 1 poin. Jangan sampai kalah melawan Australia itu. Sebab itu Bapak Erick Thohir ini berusaha keras ya, mengupayakan sesuatu sehingga membawa 3 pemain amunisi baru ini menjelang laga lawan Australia. Apapun kita doakan yang terbaik guys. Oke, kita lanjut. Sektor di depan gawang juga nggak kalah menarik untuk dibicarakan. Pasalnya, lini pertahanan timnas Indonesia diprediksi bakal semakin solid di segala sisi. Salah satunya adalah sektor bek tengah yang punya stok berlimpah oleh pemain elit. Patrick Kluivert pun sangat leluasa memilih para pemain yang cocok dengan skema. Posisi J. Ije selaku kapten Nih, tim Bang J ini bakal sulit untuk bisa digeser. Miss Hilgers Hilgers bakal bertandem dengan penggawa andalan Venezia ini. lagi. Kluivert bisa saja menjatuhkan pilihan lainnya kepada Elkan Bagot yang tampil on fire di Blackpool. Alhasil nama bek lokal Rizky Ridho seperti Rizky Ridho diyakini bakal sulit bersaing. Bukan Kevin hanya Dix bek tengah lagi. yang full pemain keturunan, area bek sayap pun juga demikian. Di sektor ini, Dean James akan memainkan debut dan berduet dengan Calvin Verdong. Wah, mantap. Sosok Dean James ternyata Di gak midfield cuma lah. jago dalam bertahan. Pasalnya, Go Ahead Eagles menunjuk pemain keturunan Surabaya ini sebagai spesialis corner dan tendangan bebas. Selain itu, ada nama Joel Voltman yang bakal membuat lini pertahanan semakin susah dijebol. Bek andalan Brighton and Hove Albion ini dikabarkan sangat ngebat ingin membela Garuda. Mewahnya sektor gelandang. Mewahnya sektor gelandangnya. Lini tengah timnas Indonesia nggak kalah mentereng di era Patrick Kluivert. Anak asuh Patrick Kluivert dirumorkan bakal kedatangan gelandang kualitas grade A bernama Jairo Ridderwood. Penggawa Royal Antwerp ini bakal dipasangkan dengan Tom Haye sebagai duet gelandang poros. Visi cerdas Haye selaku pengatur tempo akan disokong Jairo yang aktif memotong serangan lawan. Dinaturalisasi. Alasannya, beberapa dokumen yang diperlukan gak kunjung terpenuhi. Jairo sebenarnya sangat welcome untuk membela timnas Indonesia, tetapi surat-suratnya belum kuat, ungkap Ketua Umum PSSI. Apabila gagal, skuad Garuda gak perlu khawatir berlebihan. Kluivert bisa mengandalkan Joy Pelupesi yang baru saja resmi dinaturalisasi. Pemain 31 tahun ini sudah malang melintang di laga Belanda, Inggris, dan Belgia. Joy disebut-sebut gak kalah jauh dari Jairo dalam melakukan duel di atas lapangan. Tambahan amunisi baru berpotensi membuat Ivar Jenner digeser ke sektor gelandang kiri. Kemampuan olah bola penggawa Jong Utrecht itu bakal memperkaya opsi serangan timnas Indonesia. Penyerangan timnas Indonesia yang semakin upgrade. Sektor penyerangan timnas Indonesia jadi yang paling dinanti-nantikan. Iya, dinantikan nih. Selama ini barusan juru gedor Garuda Nusantara justru dinilai kurang greget. Alhasil PSSI terus berupaya mendatangkan para striker tajam yang berkiprah di Eropa. Setelah memastikan oleh Romani, Mauro Gestra disebut selangkah lagi bakal dinaturalisasi.
Penggawa FC Volendam ini bahkan ngebet ingin membela Merah Putih. Namun Mauro masih harus sedikit bersabar karena menunggu kabar dari federasi. Saya sudah 100% siap bermain untuk Indonesia. Saya sangat siap. 100% nah, saya siap. hanya menunggu PSSI untuk memberikan lampu hijau. Hanya itu, kata Zylstra. Oh, oke. Mauro Zylstra nantinya bisa diduetkan dengan Ragnar Oranmangun. Wah Haji sendiri kini semakin bersinar bersama FC Denver lantaran sudah tampil rutin dalam 17 laga. Mantap. Namun sayangnya duet duo ex-Nick Megan ini harus tertunda. Pasalnya, Ragnar terpaksa absen di laga kontra Australia lantaran akumulasi kartu. Kena Tapi kartu. fans Garuda nggak perlu khawatir karena ada sosok pengganti. Nama Rafael Strike diharapkan bisa mengisi pos penyerangan pasukan Merah Putih. Oke, Rafael Jika Strike. skema ini terjadi, maka para cegil tanah air disebut bakal semakin kelepek-kelepek. Pasalnya lini depan Garuda dihiasi oleh para striker muda yang bukan cuma hebat tapi juga tampan. Itulah ulasan starting line up mewah timnas Indonesia. Bagaimana menurutmu? Apakah dengan komposisi ini Garuda Nusantara bisa mentas di Piala Dunia 2026? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini. Oke guys, Emil Audiro, Dean James dan juga Joy Pelupasi. Oke, kita pergi Emil Audiro dulu. Emil Audiro Mulyadi, kiper berusia 28 tahun, saat ini bermain untuk Palermo di Serie B Italia. Sebelumnya ia sempat dipinjamkan ke Inter Milan pada musim 2023-2024 sebagai kiper pelapis ya. Kemudian Emil ini memiliki darah Indonesia dari ayahnya yang berasal daripada Lombok. Proses naturalisasinya diharapkan segera rampung agar ia dapat memperkuat timnas Indonesia dalam waktu yang dekat ini. Oke, Dean James pula. Dean James, bek kiri berusia 24 tahun, bermain untuk Go Ahead Eagles di Eredivisie, Liga Utama Belanda ya. Lahir di Leiden pada 30 April tahun 2000. Dean memiliki garis keturunan Indonesia dari neneknya yang berasal daripada Surabaya. Ia menyatakan minatnya untuk membela timnas Indonesia dan siap melalui proses naturalisasi. Manakala Joel Pelupasi pula adalah gelandang bertahan berusia 31 tahun yang saat ini bermain untuk Lommel di SK Belgia ya. Ia memiliki darah Maluku dan telah menyatakan kesediaannya untuk dinaturalisasikan demi memperkuatkan lini tengah timnas Indonesia. Jadi dengan kehadiran ketiga-tiga pemain ini diharapkan dapat meningkatkan performa timnas Indonesia dalam menghadapi pertandingan kualifikasi di ronde yang ketiga laga 4 perlawanan lagi yang berbaki ini melawan Australia dan juga melawan Bahrain pada 20 Maret dan 25 Maret ini. Dan kita mendoakan semoga Patrick Kluivert pelatih ini optimis bahwa tambahan amunisi ini akan memperkuat skuad Garuda dalam upaya meraih hasil maksimal di kedua laga penting tersebut pada bulan Maret ini. Dan mudah-mudahan kesemua pemain ini bersiap sedia walaupun mereka belum lagi dapat berkumpul ya bersama bergabung dengan kepelatihan ini yang baru ini, tetapi diharapkan dengan profesionalnya mereka ini mereka tahu apa yang dibutuhkan oleh timnas Indonesia, yaitu poin melawan Australia dan 3 poin penting bermain di GBK melawan Bahrain nanti. Jadi guys, bagaimana menurut pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah ya. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Askalani Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.